Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Isma Jaya, channel yang selalu membahas tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Kali ini teman-teman saya akan membahas tentang gimana sih cara awal agar burung ternakan murai batu kita itu cepat berjodoh dan cepat bertelur. Simak saja kelanjutannya di video ini. Saya akan bahas tuntas caranya gimana. Tapi ingat teman-teman, sebelumnya jangan skip-skip dulu ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Yuk, let's go! Oke ya teman-teman ya, cara awal apa saja agar penangkaran burung murai batu kita itu cepat berhasil. Pertama yaitu kita siapkan dulu calon indukan ya. Jadi calon indukan ini sangat penting ya. Kalau misalkan teman-teman menyiapkannya asal-asalan, itu akan berakibat fatal teman-teman. Bukan fatal di sini maksudnya bukan fatal dalam berarti gagal ya. Maksudnya fatal di sini kalau misalkan teman-teman menyiapkan induknya asal-asalan, itu akan lama proses produksinya atau proses panennya ya. Jadi langkah awal yaitu menyiapkan indukan yang mapan. Ini mapan di sini ya. Jadi indukan pejantan ya, khusus pejantan itu yang mapan. Nah, beda dengan betina. Kalau betina itu usia 8 bulan atau 9 bulan itu sudah cukup untuk diternakan teman-teman ya. Udah cukup umur lah istilahnya ya. Jadi langkah pertama, siapkan indukan jantan yang mapan dan indukan betina yang minimal usia 8 bulan. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, langkah kedua apa saja? Langkah kedua yaitu kita siapkan kandang ternaknya. Jadi kita menyiapkan kandang ternak untuk menangkar murai batu. Nah, di sini kadang ya para pemula itu menyiapkan kandang ternak itu asal-asalan. Jadi asal jadi dan asal cepat ditangkarkan burung murai batunya. Jadi di sini ya teman-teman ya, saya sarankan untuk kandang itu adalah bagian yang sangat penting ya. Bukan berarti harus mewah kandangnya, tapi kandang di sini yang saya maksud itu harus memenuhi syarat. Yaitu apa saja yang memenuhi syarat? Yaitu pertama, sirkulasi udara harus bagus ya di dalam kandang. Dan kedua, harus terkena sinar matahari walaupun hanya sesaat. Contohnya tersinar matahari di saat pagi atau di saat siang, atau misalkan pagi nggak kena matahari, siang nggak kena matahari. Nah, di sore hari haruslah wajib kena matahari ya teman-teman ya. Mungkin ada peternak-peternak yang tidak terkena sinar matahari itu mengatakan bisa. Iya, di sini saya juga beranggapan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak terkena sinar matahari juga tidak apa-apa. Tapi kalau lama-kelamaan, ini pengalaman saya pribadi, itu indukan murai batu itu enggak sampai banyak produksinya. Sampai 3-4 kali produksi yang saya pernah alami itu, dia bakalan lemak teman-teman. Karena apa? Karena dia sering makan yang full, extra fooding yang full, dia sering mandi tapi dia nggak pernah berjemur. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Jadi saran saya, kandang haruslah diperhatikan ya untuk teman-teman yang mau beternak murai batu. Nah, itu udah yang kedua ya. Jadi sekarang yang ketiga. Yang ketiga, indukan murai batu haruslah sehat dan berbulu ya. Berbulu normal. Jadi jangan bulunya ada yang copot ekornya, ada yang ekornya cuman sedikit, nggak rapi. Itu saran saya, jangan pilih indukan yang seperti itu ya. Carilah indukan yang bulu ekornya itu masih baru, entah itu jantan, entah itu yang betinanya. Nah, itu untuk yang ketiga ya teman-teman. Nah, sekarang yang keempat, harus
extra fooding harus siap dan harus kasih extra fooding yang full. Nah, di sini juga ada terbagi menjadi dua ya untuk para peternak. Ada yang mengasih extra foodingnya itu dengan cara dikasih makanan yang full di dalam kandang penangkarannya, dan ada juga yang dikasih jatah seharinya itu, misalkan ada yang sehari harus 50 jangkrik, itu ada ya. Ada juga yang di full makanannya setiap hari selalu ada. Tinggal teman-teman lakukan saja, pilih yang cara yang bagaimana. Nah, itu ada alasannya masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman repot, sibuk karena kerjaan, ya saran saya dikasih extra fooding yang full saja. Nah, ini untuk yang cara yang dikasih full, cara pertama ya. Yang cara kedua yang dikasih makanannya itu dijatah, itu mungkin karena dia menghindari tingkat lemak tersebut. Jadi biar burungnya itu tidak lemak. Biasanya cara seperti ini dilakukan misalkan kandangnya berada di dalam rumah ya, atau tidak terkena sinar matahari. Nah, semua peternak melakukan hal pertama dan hal yang kedua itu tujuannya satu, biar burungnya sehat dan berproduksi lancar. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti saya sambung lagi membahas tentang makanan apa aja untuk menangkarkan murai batu dari saat penjodohan sampai murai batu beranak. Begitu aja ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.